Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam rangka ibadah pembukaan kursus lanjutan kepemimpinan GMKI pada hari ini, Kamis 13 Juni 2024, tertulis dalam kitab Injil menurut Markus pasal 10 ayat 43 hingga ayat yang 45. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis. Tidaklah demikian di antara kamu, siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Horas bagi kita semua. Yahobu, Jua. Ya, dalam malam pembukaan kursus lanjutan kepemimpinan GMKI, saya sebelum masuk ke tema mencoba menyampaikan kali kedua soal ibadah kita di GMKI ini. Karena yang memimpin ibadah di GMKI ini bukanlah pendeta, bukan sintua, pertua, diaken, bukanlah diakones, Bible Flow dan sebagainya yang ordained people, artinya orang tertahbis. Maka saya sarankan ke depan, jangan full worship. Ibadah ini full worship. Biasanya ini di ibadah minggu. Kalau ibadah pembukaan seperti ini tidak perlu full worship. Karena jika full worship, maka orang yang votum itu harus penatua minimal atau pendeta. Karena kata votum artinya mengkonstatir Allah hadir dalam ibadah. Maka itu harus ordained people, tahbisan. Tidak bisa orang yang bukan ordain. Lalu pengakuan iman, pengakuan dosa, itu pada ibadah full worship itu hari Minggu. Maka saya usul nanti ke depan, kalau ibadah-ibadah pembukaan seperti ini atau ibadah-ibadah bulanan, saya pun pimpin ibadah bulanan di FEB USU, begini juga full worship. Atau ada GMKI forum komisaris yang lain, saya pimpin seperti ini juga. Ini bukan ibadah minggu. Saya ulangi, ini bukan ibadah minggu, ini ibadah bulanan misalnya. Maka cukuplah bernyanyi doa pembuka, itu bukan foto. Doa pembuka, whoever can be, siapa saja boleh. Baru nyanyi, baru baca Alkitab, baru nyanyi khotbah, nyanyi doa permohonan, lalu nyanyi persembahan closing, itu penutup. Itu saja. Karena ini bukan full worship. Sehingga kecuali di sini ada mahasiswa STT Absar Medan, ada di sini mahasiswa STT Absar Medan. Tidak ada kan? Maka jangan kita melakukan sesuatu yang bukan area kita. Kalau mahasiswa itu kan harus kritis ya. Kalau melihat sebuah ibadah itu harus kritis. Aku ini bukan sintua, bukan pertua. Saya tidak layak memimpin ibadah ini. Harus begitu. Ya. Jadi ke depan ini kali kedua ini saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan pengurus baru ini mencatat. Ya, supaya jangan saya bakal lagi nanti ini kalau diundang lagi ke sini kali ketiga. Kalau perlu nanti saya sudah coret-coret ini, nanti pegang aja ini. Oke. Saya akan masuk pada tema dalam rangka pembukaan kursus lanjutan kepemimpinan. Temanya Transformation of Positional Leadership into People-Oriented Leadership. Saya bertanya ini, saya mau khotbah dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Karena temanya bahasa Inggris. Biar saya khotbahkan dalam bahasa Inggris. Bahasa apa kita pakai nih? Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia ya. Saya juga siapkan dalam bahasa Inggris kalau memang pesertanya bahasa Inggris ya.
Terkadang memang banyak Indonesia ini suka kali pakai bahasa Inggris. Padahal dia nggak ngerti. Tema-tema Natal juga gitu. Tema-tema Paskah. Suka kali pakai bahasa Inggris. Tapi nggak sampai pesannya. Oke, saya berkhotbah dalam bahasa Indonesia. Transformasi kepemimpinan posisional menjadi kepemimpinan yang berorientasi pada orang. Itu temanya. Transformasi kepemimpinan posisional menjadi kepemimpinan yang berorientasi pada orang. Saya sudah komunikasi sama Pak Andreas ini. Saya panggil aja lah Pak Andreas ya, atau Adinda Andreas. Saya tanya, ini jam karet atau jam tepat? Jam tepat bang. Karena kami sudah buat jam 5 di flyer. Dikirimnya flyer ke saya. Oke, siap. Saya bilang gini. Mantap. Jempol saya itu kuda itu. Kuda artinya 1 juta teman. Karena kebetulan kita pemilik kuda gitu. 1 juta teman. Saya kejar dari kampus tadi. Saya tadi memimpin judisium pasca sarjana di CT. Saya kejar ke situ. Tanya ini Inang. Kejar ngebut. Supaya tiba di sini jam 6. Inang bilang jangan kejar kebut-kebut, nggak ada orang itu. Saya bilang ada, karena saya sudah janji jam 6. Saya tiba di sini jam 6 kurang 3 menit lari ke sini ke atas. Nggak ada orang, sedikit orang di sana. Masih latihan di sini tadi nyanyian musik. Saya salah. Tengah 7 saya bilang sama dia, Andreas, kami ini perut kami beda dengan perut kalian. Perut kalian tahan lapar ini. Ini tahan lapar ini. Keroncongan pun kalian tahan. Kami nggak bisa. Usia 50, kalau di keroncongan masalahnya asam lambung naik. Nanti malam nggak bisa tidur. Saya bilang sama dia, pergi dulu aku makan. Jam kita mulai jam 7 lah kalau sudah sampai saya di sini. Makan kami di sini. Kalau mau ikut nanti ke sana ke bakso Senayan ini, bakso tembak itu, Senayan tembak. Lalu jam 7 saya lihat juga nggak ada naik peserta. Saya bilang sama mereka, jam 7:10 kalau tidak dimulai pulang saya bilang. WA Andreas. Jam 7:10 tidak dimulai saya pulang. Mengapa? Pemimpin yang menjadi suri teladan ialah pemimpin yang berorientasi pada orang. Bukan pemimpin yang posisional, tapi berorientasi pada orang. Saya ini orang, bukan dibuat kan, diundang sesuai dengan jam. Saya bilang sama Andreas, di kampus, kalau saya katakan saya masuk kelas, ada orang masuk, saya suruh keluar. Itu sudah saya anggap tidak hadir. Maka saya datang jam 8:05, saya kasih mahasiswa terlambat 5 menit. Dan ketika saya sudah masuk, sorry to say, siapa yang di belakang saya masuk, saya suruh keluar dari ruangan saya. Itu mulailah disiplin hari ini, supaya kau 10 tahun, 20 tahun yang akan datang disiplin. Saya dulu ketua 1 GMK di Pematang Siantar. Setiap ada kegiatan seperti ini on time. Sehingga saya pun sekarang on time. Gitu. Tidak ada perubahan itu. Maka saya katakan sama Andreas, siapa sekarang kalian seperti ini kayak kalian, kalian juga 20 tahun yang akan datang seperti ini juga. Tidak ada perubahan. Hanya waktu yang berubah, karakternya tidak berubah. Pemimpin yang dipuja orang, yang berorientasi pada manusia ialah punya disiplin. Kunci sukses ialah disiplin. Ini kursus lanjutan ini bicara disiplin. Kalau nanti kalian di sana selama 5 hari tidak punya disiplin, gagal ini semua kepemimpinan ini. Baik di gereja, masyarakat, di organisasi apapun, kalau tidak punya disiplin, hancur. Kita mulai jam 8 ya bangun dia jam 9. Karena main gitar sampai jam 3 pagi. Gara-gara tidak punya kegiatan lagi, main gitar dia asik sampai jam 3 pagi. Bagaimana mungkin bangun jam 6? Seorang pemimpin harus punya disiplin. Kalau besok mulai jam 7, jam 8, tidurlah segera. Supaya punya energi untuk besok sebagai seorang pemimpin. Pemimpin tidak memboroskan waktu, menghabiskan waktu tanpa berguna.
Begitu ya. Oke, saya kembali ke teks. Dalam teks ini kita bicara soal pemimpin yang berorientasi kepada manusia. Mereka bertanya kepada Yesus, ya, aku ingin jadi pemimpin, katanya. Oke, kata Yesus, boleh. Tapi siapa yang menjadi pemimpin, hendaklah ia menjadi pelayan. Jadi pemimpin itu adalah babu, dulos, budak. Pemimpin itu bukan posisi. Saya ketua DPC GMKI, saya ketua komisaris GMKI. No. Pemimpin adalah budak, pesuruh, pembantu. Maka dia harus mau menjadi pelayan. Bukan untuk dilayani, tapi apa? Melayani. Ini yang mau kita pelajari dari teks ini. Maka ada dua tipe pemimpin di sini. Pemimpin yang pada posisi dan pemimpin yang berorientasi pada manusia. Apa bedanya? Kalau pemimpin yang berorientasi pada posisi, maka kepemimpinan itu didasarkan pada posisi atau jabatan. Maka dia datang ber-GMKI tujuannya supaya apa? Nanti terpilih jadi ketua. Jadi hanya posisi yang mau dia cari. Artinya supaya nanti dia dalam daftar riwayat hidupnya pernah ketua. Ia amat tahun setahun ketua DPC GMKI. Hanya namanya terdaftar daftar riwayat hidupnya pernah menjabat posisi ketua. Tapi selama dia ketua tidak ada pengaruh dampaknya bagi GMKI. Bukan begitu. Tapi pemimpin yang berorientasi pada manusia ialah dia pemimpin yang membawa kesejahteraan, menjawab kebutuhan anggota. Dia mampu mengembangkan sifat kebaikan pada tim, menjadi teamwork. Jadi pemimpin pada posisi itu bos, tapi pemimpin yang berorientasi pada manusia dia leader, membawa pengaruh besar yang berorientasi kepada orang banyak. Kalau pemimpin pada posisi berorientasi pada saya, apa kataku. Lalu pendekatan, kalau pemimpin yang posisi pendekatannya ialah kekuasaan. Kalau tidak datang, pecat. Gagal, salah, coret. Itu pada posisi. Tapi pemimpin yang berorientasi pada orang, pendekatannya ialah personal. Jika ada gagal temannya, kurang mampu, dia datang. Apa yang kurang bro? Sini biar kita bantu. Personal. Dia punya penekanan pada hubungan empati. Dia hendak mendorong temannya menjadi seorang pemimpin bersama dengan dia. Itu yang berorientasi pada orang. Lalu tujuan dan fokus berbeda. Pemimpin yang pada posisi selalu mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi, berdasarkan renstra, berdasarkan rencana operasional, berdasarkan itu pemimpin pada posisi. Tapi kalau pemimpin yang berorientasi pada orang mencapai tujuan bersama, lalu memberdayakan anggota dan tim untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Jadi dia melihat bahwa di setiap orang itu ada potensi-potensi yang hendak kita bangun untuk meraih tujuan. Itu kalau dengan tujuan. Kalau kita bicara soal hubungan dengan anggota tim, maka pemimpin yang posisional itu lebih formal. Lebih pada pemimpin yang terlihat sebagai figur otoritas. Tapi kalau pemimpin yang berpihak atau berorientasi pada manusia, dia lebih dekat dengan semua orang. Jadi dia seperti mentoring, mementor orang-orang supaya melakukan tugas bersama. Itu kalau bekerja dalam tim. Lalu kalau kita bicara pemimpin itu dalam pengambilan keputusan, pemimpin yang berada pada posisi, dia selalu mengambil putusan dengan
gaya yang one way. Dia dengar, pura-pura didengar masukan, tapi dia putuskan sendiri. Tak, petok palu. Yang penting saya sudah putuskan. Itu pemimpin pada posisi. Tapi kalau pemimpin yang berorientasi pada orang, dia selalu melibatkan anggota, menghimpun pendapat, lalu menempatkan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan. Bukan keputusan personal yang dipaksa, tapi keputusan bersama untuk dilaksanakan bersama. Itu kalau bicara soal pengambilan keputusan. Lalu kalau kita bicara dalam partisipasi dan pembangunan, pemimpin yang pada posisional, dia adalah orang yang menggunakan insentif eksternal. Seperti misalnya kalau ada gaji, kupotong gajimu ya. Itu karena pada posisi. Kalau kau tidak mengerjakan, kupotong gajimu. Sekian ratus ribu per jam. Kira-kira begitu. Tapi kalau pemimpin yang berorientasi pada orang, dia memberikan apresiasi, penghargaan, sehingga dia memberi motivasi. Dia bukan judgement, tapi dia lebih pada menghargai, lalu mendorong supaya dia keluar dari pergumulan. Itu pemimpin yang berorientasi pada orang. Dan masih banyak sebenarnya. Yang terakhir, pemimpin yang melihat dampak dan hasil. Kalau pemimpin yang pada posisi itu menimbulkan orang tidak harmonis, ditakuti. Pemimpin itu ditakuti karena dia strength otoriter. Tapi kalau pemimpin yang berorientasi pada orang, lingkungannya suportif, mendukung, lalu anggota merasa termotivasi dan dihargai. Nah, sekarang kalian mau jadi pemimpin apa? Selama 5 hari ke depan, lanjutan kursus kepemimpinan ini akan membentuk dirimu apakah pemimpin yang pada posisi atau pemimpin yang berorientasi pada orang. Dan saya akan menutup renungan ini dengan memberikan beberapa catatan penting bagi orang yang ingin menjadi pemimpin yang berorientasi pada manusia. Apa itu? Yang pertama, melayani dengan rendah hati. Jadi ketika Yesus mengatakan, jika engkau ingin jadi pemimpin, jadilah pelayan, itu berarti kita harus humble, rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri itu menganggap dia tidak mampu, akhirnya dia menyingkir. Tapi rendah hati ialah orang yang selalu mengaku dirinya tidak layak, tetapi dilayakkan. Orang yang mengaku dirinya tidak mampu, akhirnya dimampukan. Orang yang merasa dirinya tidak apa-apa, jadi apa-apa bersama tim, bersama teman-teman. Jadi humble, lalu rendah hati. Yang kedua, bagaimana pemimpin yang berorientasi pada manusia mengutamakan kepentingan orang lain. Bukan kepentingan jabatan, bukan kepentingan posisi, tetapi mengutamakan kepentingan orang lain. Maka Yesus berkata, jika engkau ingin jadi pemimpin, pemimpin itu bukan untuk dilayani tetapi melayani. Melayani berarti dia memberi diri untuk orang lain. Pemimpin itu maunya datang lebih cepat, pulang lebih lama. Kalau pemimpin sekarang datang terlambat, pulang cepat, terbalik. Itu bukan pemimpin yang berorientasi pada orang, tapi pemimpin yang berorientasi pada diri. Di sini nggak ada itu, artinya tidak ada banyak, ada sedikit, atau tidak ada sedikit, ada banyak. Nantilah dilatihlah dirimu nanti menjadi pemimpin yang berorientasi pada orangkah atau pada posisi. Yang ketiga, pemimpin yang berorientasi pada orang ialah membangun hubungan yang kuat. Kehadirannya menjadi sebuah magnet untuk mempersatukan teman, anggota. Bukan sebaliknya, kehadirannya mengacau balaukan hubungan anggota. Pemimpin pada posisi kedatangannya menjadi orang yang ditakuti, karena dia bukan perekat anggota, tapi pemecah anggota.
Karena dia berorientasi pada dirinya, kesuksesannya, maka dirinya akhirnya ditakuti. Tapi pemimpin yang berorientasi pada orang, ialah dia menjalin hubungan sehingga dia punya perekat dan punya magnet mengumpulkan orang. Ini yang perlu sekarang. Pemimpin yang berorientasi pada orang sehingga kemana-mana dia banyak followernya, karena dia diminati orang, karena di dalam dirinya ada magnet pemersatu. Ini sekarang dalam dunia maya sekarang gampang kita lihat. Kalau kalian punya TikTok sekarang, lihatlah followermu berapa. Kata-katamu dalam TikTok itu menyatukan atau memecah. Kalau menyatukan bahkan banyak orang yang follow kalian. Tapi kalau postinganmu menyakitkan orang lain, menghancurkan hubungan, ya sedikit orang yang follow atau like. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah pemimpin yang berorientasi pada orang ialah mengembangkan dan memberdayakan orang lain, bukan memperdaya orang lain. Pemimpin zaman sekarang ialah memperdaya. Bahkan yang paling lucu sekarang, pemimpin sekarang mengatur segalanya untuk mencapai tujuannya. Kalau dulu mengatur aturan supaya anak babe wakil presiden, sekarang peraturan diatur wakil kepala daerah supaya bisa jika nanti dilantik umurnya 30 tahun. Itu kan politik babe itu sekarang. Ngeri kan? Anak yang paling sulung diatur supaya wakil presiden, sekarang gol. Lalu diatur lagi sekarang anak yang kedua supaya jadi wakil kepala daerah. Umurnya tidak cukup, masih ingusan, tapi nanti pada saat dilantik dia sudah berusia 30 tahun. Bolehlah. Wah, ini peraturan abal-abal itu di negara kita sekarang ini. Makanya negara kita sekarang menghilangkan kebenaran, tapi menghidupi kebenaran baru. Kebenaran itu pada fakta, tetapi kebenaran baru pada persepsi dan framing. Di framing nanti semua bangsa dan negara kita ini yang menang ialah persepsi, bukan kebenaran. Karena negara kita sudah melegalkan persepsi jadi kebenaran kan. 3 hakim dissenting opinion, 5 hakim menyatakan tidak ada masalah di negara ini. Lalu itulah yang benar, persepsi itu. Jadi kalian pun nanti jangan saya ragu nanti kalian juga pemimpin yang persepsi, bukan pemimpin yang fakta, yang melakukan kebenaran. Di gereja tidak boleh melakukan hal seperti itu. Jadi kalian nanti pemimpin besar, pemimpin gereja, pemimpin negara, jangan melakukan hal seperti itu. Itu jahat di mata Tuhan. Itu tidak baik. Tidak berorientasi pada orang, tapi berorientasi pada diri. Yang terakhir, pemimpin yang berorientasi pada manusia ialah menginisiasi pelayanan kepada komunitas. Menginisiasi pelayanan kepada komunitas. Artinya, GMKI ini mungkin tidak dirasakan orang kalau kalian tidak pindah kepada komunitas masyarakat. Maka pemimpin yang akan menjadi pro orang, GMKI ini harus pro rakyat. Inisiasilah sebuah gerakan yang menjawab kebutuhan rakyat di negara kita ini. Apa itu? Kalian pikirkanlah. Yang menjadi sorotan pada saat sekarang apa? Sekarang naik, harga naik. Semua program-program baru yang mencekik leher masyarakat. Tapera dimunculkan. Tapera, tabungan perumahan rakyat. Wah, ini mencekik rakyat. Memotong gaji rakyat 3%. Selain itu apa lagi? Kalian ini mahasiswa. Tahun ini ditunda UKT, tidak naik. Ditunda. Bukan berarti dicabut peraturan menterinya atau peraturan presidennya. Hanya ditunda tahun ini. Tapi tahun depan siap-siaplah UKT-mu naik. Jadi kalau kalian tidak punya suara, GMK tidak punya suara mengkritisi itu, tidak pro rakyat, tidak pro mahasiswa, GMK tidak punya perhatian itu, maka kalian tidak bisa lagi disebut pemimpin yang pro manusia.
tapi pemimpin yang pro position. Dan akibatnya apa? Orang tuamu yang nangis karena sekolah di negeri, tapi mahalnya, pusing kepala dibuatnya. Tapi janji presiden terpilih, nanti gratis mahasiswa, gratis perumahan, gratis pengobatan, gratis sampai makan siang gratis. Tahun 2009 maksudnya. Kalau tahun depan nggak ada itu, karena nggak ada uangnya kan, hanya di bibir semua. Dan akhirnya kita pilih yang seperti itu. Semoga kita menjadi pemimpin yang pro rakyat, pro manusia, bukan pemimpin yang pro posisi, yang mengabaikan manusia dan mengabaikan kepentingan rakyat. Karena Tuhan menolong saudara-saudara melatih diri menjadi pemimpin yang pro manusia, bukan pemimpin yang butuh atau haus pada posisi. Selama 5 hari ke depan, terimalah didikan melalui mentor-mentor, melalui narasumber-narasumber yang akan membekali saudara, sehingga saudara siap menjadi pemimpin yang pro pada manusia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, firman-Mu hari ini mengajak kami untuk menjadi pemimpin yang mengalami transformasi kepemimpinan posisional menjadi pemimpin yang berorientasi pada manusia. Yesus sebagai pemimpin rohani, ketika ditanya apakah setiap manusia boleh pemimpin, Yesus menjawab bahwa setiap orang yang mau jadi pemimpin dia harus menjadi pelayan. Artinya yang menjadi pemimpin yang berorientasi pada manusia adalah orang yang rendah hati, yang memberi hati untuk manusia, sehingga dia punya rasa empati, mengutamakan kepentingan orang lain bukan kepentingan diri, bahkan membangun hubungan yang kuat, menjadi magnet pemersatu bukan pemecah. Bahkan dia mengembangkan, memberdayakan setiap orang yang bersamanya bukan memperdaya. Bahkan dia menginisiasi pelayanan yang berorientasi pada komunitas, kepada masyarakat, sehingga kehadiran pemimpin benar menjadi pro kehidupan, pro rakyat, pro manusia. Selama 5 hari ke depan, GMKI Cabang Medan akan melaksanakan kursus kepemimpinan lanjutan. Tuhan berkatilah acara ini sejak awal hingga akhir. Berkati para mentor, para narasumber, para yang akan memimpin mereka, yang membekali mereka, sehingga setiap anggota yang telah terdaftar menjadi peserta kelak menjadi pemimpin yang berorientasi pada orang, tidak haus jabatan, tidak mengacau GMKI karena jabatan, tapi dia memimpin karena berorientasi pada orang. Terima kasih Bapak, kiranya firman yang kami dengar menjadi motivasi baru bagi kami memulai kegiatan ini sampai nanti mengakhiri di dalam Yesus Kristus. Amin.